I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Media belajar dapat diklasifikasikan jadi 4. 1 visual, 2 audial, 3 audiovisual, kemudian interaktif. Nah, visual itu ya gambar, diagram, tabel, dan macam-macam gitu. Itu namanya visual. Audial itu ya ceramah, word, macam-macam gitu ya, rekaman. Audiovisual yang gabungkan dua ya, kita ini pakainya audiovisual gitu. Ada gambarnya, ada visualnya, kemudian ada gerakan dikit kepalanya gitu ya. Dan interaktif itu biasanya dia terkoneksi dengan internet. Ketika dia bentuk real maka ya di kelas itu. Ketika dia bentuknya virtual ya kayak pakai internet, pakai Zoom. Nah itu interaktif, atau game atau yang lainnya gitu. Itu namanya interaktif. Oke. Bagaimana kita memilih media? Satu, sesuaikan tujuannya. Jadi tujuannya itu mau ngajarkan apa, mau sampai tahap apa gitu ya. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Kalau mau ngajarkan konseptual ya dia harus pakai begini. Kalau mengajarkan prosedural harus pakai begini dan seterusnya itu. Praktis, luas, dan bertahan. Media yang paling bagus itu adalah yang bertahan. Mudah, gampang, bisa dibawa kemana-mana, dan bertahan, artinya sustainable. Sustainable itu artinya bukan hari ini bikin, besok bikin, tapi bisa dipakai terus. Itu paling enak. Pengelompokan sasaran. Jadi ini untuk private, untuk grup, atau untuk klasikal. Jadi kalau untuk private tentu berbeda untuk grup dan seterusnya. Nah terakhir untuk teknis. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. The art of teaching is the art of assisting discovery. Jadi mengajarkan itu sebenarnya adalah seni untuk membantu penemuan. Artinya apa? Mengajar itu bukan menduplikasi gitu ya, menduplikasi apa yang dipahami oleh guru gitu, bukan. Tetapi membantu siswa untuk melakukan bertindak, berproses sebagaimana prosesnya guru. Jadi ketika saya menyampaikan A, itu harusnya yang saya ajarkan itu bukan apa yang saya simpulkan, tetapi bagaimana saya bisa menyimpulkan itu begitu. Nah, jadi kesimpulan itu penting gitu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena problem Anda ini berbeda dengan problem saya. Anda menghadapi situasi yang berbeda dengan situasi saya. Setiap persoalan pada masanya itu tentu dia setiap persoalan pada masa itu diselesaikan oleh pribadi yang hidup di masa itu. Nah, skill bagaimana itu menyelesaikan itu di setiap zaman tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Contoh berpikir, itu dulu juga berpikir, sekarang saya juga berpikir, besok Anda harus berpikir. Dulu ada orang kreatif, meskipun menyebutnya mungkin tidak kreatif. Sekarang juga ada berpikir kreatif, dan Anda juga harus berpikir kreatif. Artinya apa? Ketika kita belajar itu jangan hanya belajar hasil produk dari pemikiran orang, tetapi bagaimana orang berpikir. Nah, dengan begitu Anda akan Nah, pada akhirnya media itu penting. Kenapa penting? Karena dia mengantarkan seseorang itu mencapai pada produk tadi. Nah, silakan Anda juga mulai berpikir gitu ya. Jadi kenapa kok saya bisa begini dan seterusnya gitu. Oke, saya kira itu bermanfaat. Nanti kita diskusikan lebih panjang. Kita tutup dengan berdoa istighfar 7 kali.
Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, berkailah seluruh urusan kami, jadikanlah apa yang telah kami usahakan, yang sedang kami usahakan, dan yang akan kami usahakan, seluruhnya menuju pada kemudahan, keberkahan, keberuntungan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik, kumpulkan dan pergaulkan pada kami orang-orang yang baik, jadikan yang keluar dan yang mengiringi kami seluruhnya kebaikan, dan tempatkanlah kami kelak di tempat yang terbaik di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.